Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini saya ulang dulu karena untuk minggu lalu itu yang datang masih sedikit, cuma 2 orang kayaknya. Jadi saya ulang untuk nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, ini kan kalau nilai maksimum sama nilai minimum itu stasioner. Toh ada 3 stasioner itu. Maksimum, minimum, sama belok. Nah, jadi langkah pertama untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu kita tentukan dulu nilai stasionernya. Ini, langkah pertama tentukan nilai stasionernya. Langkah kedua kita tentukan nilai fungsi pada batas intervalnya. Itu kayak contohnya ini. Ini kan fungsinya dengan interval dari min 2 sampai 2. Berarti di batas-batasnya yang kita tentukan. Min 2 sama 2. Nah, langkah ketiga tinggal kita tentukan nih nilai maksimum sama nilai minimumnya. Gitu. Nah, contohnya ini. Ini kan fungsi fx. Intervalnya min 2 sampai 2. Kita tentukan nilai maksimum sama nilai minimumnya. Nah, jadi langkah pertamanya ini. Tentukan nilai stasioner. Nah, stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Nah, ini fx-nya. Berarti f aksennya itu 3x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Kita perkecil, kita bagi 3. Berarti x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktornya itu berarti x tambah 1, x kurang 1. Jadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Nah, itu stasionernya min 1 sama 1. Kita tentukan nilainya. Ini kan masih x, nilai itu y-nya. Berarti pertama f min 1 dulu. F min 1 tinggal kita substitusi di fungsinya. Berarti min 1 pangkat 3 kurang 3 kali min 1 tambah 2. Berarti min 1 tambah 3 tambah 2. Min 1 tambah 3, 2 tambah 2, 4. Nah, sekarang F1. F1 berarti 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 tambah 2. 1 kurang 3 tambah 2. 0. Nah, itu langkah pertamanya. Stasioner. Nilai stasionernya itu 4 sama 0. Nah, terus langkah kedua, nilai fungsi pada batas intervalnya. Nah, intervalnya kan min 2 sampai 2. Berarti sekarang cari f min 2. F min 2. Berarti min 2 pangkat 3 kurang 3 kali min 2 tambah 2. Berarti min 8 tambah 6 tambah 2. Min 8 tambah 6 min 2. Min 2 tambah 2, 0. Terus interval yang satunya 2. Berarti 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 tambah 2. Jadi 8 kurang 6 tambah 2, 4. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Langkah ketiga, kita tentukan nilai maksimum sama nilai minimumnya. Nilai maksimum itu yang paling besar. Nah, yang paling besar itu ini kan 4, 0, 0, 4. Yang paling besar 4, berarti maksimumnya 4. Nilai minimumnya 0. Gitu. Ya, ini contoh kedua. Sama, yang ditentukan maksimum sama minimumnya. Nah, kayak tadi caranya, langkah pertama dulu. Langkah pertamanya stasioner. Berarti stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Berarti ini fx-nya berarti 12x kurang 3x pangkat 2 sama dengan 0. Kita perkecil, kita bagi min 3. Kita bagi min 3. Min 3 bagi min 3 kan 1, berarti positif.
X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Kita faktorkan, faktornya berarti X dalam kurung X kurang 4. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, berarti nilainya kita tinggal substitusikan. Pertama F0 pasti 0 tah? 6 kali 0 kurang 0 pangkat 3 pasti 0. Terus yang kedua F4 berarti 6 kali 4 kuadrat kurang 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 16. 16 kali 6 itu 96. 96 kurang 4 pangkat 3 64. Berarti itu dapatnya sama dengan 32. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan nilai fungsinya di ujung intervalnya min 1 sama 3. Berarti pertama F min 1, 6 kali min 1 pangkat 2 kurang min 1 pangkat 3. Berarti 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 kan 1 kali 6 6. 6 kurang min 1 7. Terus F3 berarti 6 kali 3 pangkat 2 kurang 3 pangkat 3. 6 kali 9 54 kurang 27 sama dengan 27. Jadi nilai maksimumnya yang paling besar itu 32. Nilai minimumnya yang paling kecil 0. Oh iya, saya lupa tadi ini kan stasionernya 0 sama 4 dengan interval min 1 sama 3. Nah, yang kita ambil stasionernya dia 0 saja. 4 tidak usah kita ambil karena dia di luar interval. Ini kan intervalnya min 1 sama 3, min 1 sampai 3. Min 4 kan di luar. Berarti min 4 tidak usah kita masukkan. Min 4 jangan kita cari. Nah, berarti yang maksimumnya itu 27. Gitu. Ya, contoh nomor 3. Sebuah bola dilempar ke atas. Dalam waktu T detik, ketinggian bola diperoleh dengan persamaan HT sama dengan 36T kurang 9T pangkat 2. Yang ditanyakan waktu sama tinggi maksimum bola. Nah, ini caranya kan tadi 3 langkah. Langkah pertama stasioner, langkah kedua nilai fungsi di masing-masing ujung interval, langkah ketiga tinggal tentukan nilai maksimum minimumnya. Nah, karena untuk soal yang ini intervalnya tidak ada, berarti dia langkah kedua saja, 2 langkah saja, langkah pertama sama langkah ketiga. Langkah kedua kita tentukan nilai fungsi masing-masing ujung interval, tidak usah. Nah, jadi langkah pertama stasionernya dulu. Stasioner syaratnya f akson X sama dengan 0. Tapi karena dia bukan fx, dia ht, berarti h akson T sama dengan 0. Nah, berarti 36 kurang 18 T sama dengan 0. Berarti T sama dengan 36 per 18. T sama dengan 2. Nah, berarti yang bagian A, waktu saat tinggi bolanya maksimum itu pada saat 2 detik. Ilustrasinya seperti ini. Gini. Ini bolanya kita lemparkan ke atas. Nah, pada saat 2 detik bolanya ada di sini. Situ. Pada saat 2 detik bolanya maksimum, paling tinggi di situ. Nah, itu dia. Yang bagian B, tinggi maksimum bola, berarti tinggal kita substitusi saja. H
H2 sama dengan 36 kali 2 kurang 9 kali 2 pangkat 2. 72 kurang 36. 36 berarti tinggi maksimumnya 36. Ini 36 ini. Mau 36 meter kah satuannya terserah, yang penting tinggi maksimumnya 36.